Bang Joshua ini berpikiran berpemahaman seperti ini sejak kapan ya? Ya sejak masuk ke TikTok aja dengar-dengar debat, terutama Alhamdulillah. Oh. dari apa itu Bang Abuya, Bang Zuma, ya Buya, Bang ya, Abuya, ya, ya. Bang Zuma juga. Iya. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير خلق جميعا له أعلى المناصب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang kepanjangan dan tiada kampung ujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi menjelang siang nih, saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Islam Kristen ya. Dan kita upload yang lucu-lucu ya. Untuk hiburan, untuk senam wajah, untuk ketawa ketiwi kaum muslimin. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Yesus itu sendiri. Berarti Yesus utusan Tuhan, Iya. betul? Bukan Tuhan. Betul Pak Palopo. Udah. Dan Tuhan Jadi adalah begitu Bapa. Bang Erwin ya. Jadi menurut akal sehat Pak Joshua, tanpa melalui doktrin dan dogma, Yesus hanya sebatas utusan Tuhan dan bukan Tuhan. Kita kasih dulu aplaus buat Pak Joshua yang baik hati. Oke, silakan lanjut, teman-teman. Silakan. Silakan mungkin Mbak Muhammad. Bang Erwin lanjut aja akhi. Cuman saya udah capek kali dari mana-mana saya. Dari tadi nunggu room ini nggak dibuka saya kemana. Itu Pak Tadius ya, Pak Tadius, Pak Joshua ini Kristen juga gitu. Jadi Pak Tadius itu memahami Bible, data Bible itu sesuai dengan konteks yang ada, sesuai yang tertulis tanpa dengan doktrin. Jadi kalau dilihat dari sana tentang 17:3 inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di situ yang benar adalah Allah dan Yesus yang diutus oleh Allah. Nah, bagaimana dengan Pak Tadius sendiri? Apakah pemahamannya di dalam Yohanes 17:3 itu sama dengan Pak Joshua? Silakan Pak Tadius. Pak Tadius malah terdiam, 1000 bahasa. Kita nggak membantah loh ini, biar damai di sini Pak Tadius. Nggak dibantah loh Pak Tadius, dikasih kesempatan hak bicara di sini. Aduh, Pak Tadius. Bang Erwin, tengok kita sopan kan, kalau kayak Bang Joshua nih sopan, ya kita sopan juga kan, nggak mungkin. Enak, kita diskusi santai gitu. Oke. Mungkin kita kasih Bang Joshua, bagaimana sih pemahaman Anda? Dengar dulu. Yesus datang ke dunia untuk menggenapi semua dosa-dosa manusia. Jadi kalau mau bilang diutuskan, itu pemahaman abang-abang. Tapi bagi kami orang Kristen, mau diutus, mau diwakilkan, mau di siapapun, kami percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Pak Tadius, yang bicara seperti itu tadi juga Kristen sesuai yang tertulis. Benar, ini kan cuma kita berdebat masalah utusan. Ya, Pak Joshua itu tadi yang ngomong. Itu permasalahannya mau utusan. Kita Iya, orang Kristen itu sudah mau percaya dari A sampai Z, Alpha Omega.
mau diutus, mau diwakili, mau di mana, kita percaya Tenang, Yesus tenang, Tuhan. pelan-pelan Pak Tadius, Selesai. pelan-pelan, Gitu. pelan-pelan. Pak Joshua tadi sesuai dengan 17:3 Jelas, Pak, itu saya tidak bantai. Ah, Firman Tuhan mengatakan terus? Yesus itu utusan, benar. ya sepakat, Benar. sepakat nggak dengan Pak Joshua? Itu benar, itu Alkitab mengatakan. Ya, sepakat berarti ya, sepakat ya. Ini yang mana mau dibahas? Iya, berarti sepakat. Berarti Yesus bukan Tuhan ya? Gimana? Berarti Yesus bukan Tuhan ya? Yesus Tuhan utusan. Oh, Yesus Tuhan utusan lagi. Di situ Yesus utusan. Terus kalau Yesus Tuhan di mana Pak Tadius? Mana? Yesus Tuhan di mana itu Pak Nah, Tadius? sekarang Abang Erwin bisa tahu bahasa kalimat Tuhan dari mana? Makanya saya tanya di situ kan ada Yesus utusan. Sekarang Bapak mengatakan sebentar Pak Tadius, sebentar Pak Tadius. Pak Tadius mengatakan Yesus itu Tuhan juga utusan. Nah kalau utusan kan ada di 17:3. Saya bertanya nih, pada saat Pak Tadius mengatakan Yesus Tuhan itu ada di mana di dalam Bible gitu loh Pak Tadius? Ini kalimatnya ada jelas di depan layar kok. Di mana itu? Yang mana? Itu Yohanes 17 ayat 3. Oh berarti gini ya, satu-satunya Yesus yang benar gitu ya maksudnya? Bukan, ini kalimat sudah jelas. Jelas, semua dipertanyakan lagi di mana. Di situ satu-satunya Allah yang benar. Yesus utusan, benar kan? Nah, Yesus utusan, terus Ya, yang udah. Tuhan siapa di situ? Udah itu aja. Abang udah mengatakan demikian, Yesus utusan. Abang Iya, percaya? Yesus utusan, Udah terus selesai. yang Tuhan siapa? Saya bertanya. Nah, sekarang Roh Kudus bekerja sama Abang Erwin. Pelan-pelan Bang Erwin. Ya ini loh, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Allah ini siapa? Allah di sini siapa? Bang Erwin bicara itu adalah Allah Erwin sendiri, Allah Bapak sendiri. Bagaimana Abang Erwin bisa bicara kalau nggak ada Allah itu? Ini apa ini? Soalan apa ini Pak Tadius? Bang Erwin bertanyakan kan? Saya itu bertanya itu kan? Pak Tadius, Iya, Allah itu siapa di situ? Bang Erwin itu Allahnya, karena Bang Erwin bisa berkata-kata, berbicara. Kok saya Allah gini gimana ini Bang? Aduh, ini Gini, gimana Pak Joshua? Bang Erwin bisa bicara nggak katanya kalau nggak ada Allah? Saya itu Bang Erwin bisa bicara bicara nggak? benar Katanya, Pak Bang Erwin bisa. Tadius, Pak Bang Erwin Tadius. bisa. Bang Erwin Saya bisa itu nggak? bicara itu mengutip membaca Yohanes 17 pasal 3. Jadi kutipan saya ini suara saya, tetapi yang saya kutip itu bukan berasal dari saya, tapi berasal dari yang tertulis di dalam Bible Bapak. Jadi saya hanya mengulang apa yang tertulis, saya bacakan. Makanya saya bertanya pada saat ada tulisan satu-satunya Allah yang benar, di situ Allah siapa Pak? Gitu loh. Jadi sekarang Abang Erwin percaya Bible apa percaya mana? Nah, saya ini bukan masalah percaya dengan enggak, ini ada tertulis di situ. Harus bikin narasi itu jangan saling begitu Bang Erwin. Allah yang benar di situ siapa Pak Tadius? Ada yang dalam diri Abang Erwin dan saya berkata-kata itu adalah Allah. Hah? Bagaimana Jangan kita bisa bikin saya terkejut Pak Tadius. Cak kaget saya dibilang Allah Pak Lopo. Nah, sekarang Abang bicara kan Allah ada yang bekerja dalam diri Abang itu Allah, di dalam diri saya Allah. Aduh. Yang bisa bicara. Kalau Mer itu kayak Kan balik gini kepada loh Pak Abang. Tadius. Coba diulang. Dengar ya Bang. Ya, pelan-pelan ya Pak Tadius ya, pelan-pelan ya. Kayak Kalau kita berujuk kembali ke abad 1. Sabar dulu, dengar, sabar dulu, dengar, host dengar, masuk dengar, dulu. dengar. Bang Joshua, sabar ya Bang kita- Joshua ya. Kita Sabar, berikan ini agak parah begini. ini. Pemahamannya begini. konsultasinya. Ya lanjut. Pemahamannya begini, dengar. Kita diciptakan dari tanah. Nah, kalau Allah itu tidak masuk daripada tanah itu, berarti kita di abad sekarang ini kita jadi patung. Sabar Pak Tadius, nggak ada urusan dengan tanah ini. ini nanti lama-lama ke mene-mene kettle ini lama-lama ini. Ya, luruskan. Kan abad 21 ini banyak pemahaman, penafsiran, penginterpretasi segala macam di Bible dan Al-Quran itu banyak yang ambil ayat-ayat yang beda-beda. Makanya kita meluruskan hal itu.
supaya jangan ada kebohongan di antara kita. Enggak di sini enggak ada kebohongan, Pak. Pak Ini udah kebohongan kok, Tadius. Bang. Ini kebohongan. Nama-nama di kolom ini beda-beda kok. Nggak ada Kok KTP kebohongan juga. gimana? Coba, Bang Erwin KTP. itu Buktikan KTP. gini Pak Tadius, Dengar, Pak Tadius ya. buktikan KTP. Santai-santai Pak Tadius. Tensinya jangan sampai naik ya. Bang Erwin itu nama asli saya, Erwin Gotawa, ya kan itu. Nah, jadi inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau. Engkau ini siapa Pak Tadius? Allah itu satu-satunya Nah, Yesus Kristus. satu-satunya Allah yang benar. Allah ini siapa Pak Tadius? Yesus Kristus. Oh, berarti Allah itu juga Yesus. Berarti gini ya, satu-satunya Yesus yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus gitu ya? Salah bang, jangan. Nah, kok salah lagi Bapak Lobo? Enggak. Kalimat sudah jelas, sudah mengatakan di situ. Kata Bapak Allah itu Yesus, gimana toh Pak? Kalimatnya kan ada. Satu-satunya Allah yang benar. Allah ini siapa Pak Yang Tadius? mengenal Allah itu mengutus Yesus. Itu Yesus itu Allah Oh, sendiri. berarti Allah itu yang mengutus Yesus. Jangan putar-putar balik lah. Allah yang mengutus Yesus gitu ya? Yesus itu Allah sendiri. Lah iya, makanya kalau Yesus itu Allah sendiri, satu-satunya Allah atau Yesus yang benar dan mengenal Yesus yang Kristus yang telah engkau utus gitu ya? Gimana ya? Saya mau jawab bagaimana ya? Yesus Ya itu Bapak adalah sendiri yang ngomong Allah itu Yesus loh Dengar. Pak. Yesus itu ada Allah sendiri seperti Lah Abang iya Erwin. sih, kan? Dengar. Abang Erwin itu Abang Erwin pribadi. Bang Erwin punya nama di tanah itu Bang Erwin. Nama dan kehidupan Bang Erwin ada Allah itu sendiri. Paham? Nah, iya saya nggak membantah Pak. Bapak ngomong kan gini, Allah itu adalah Yesus, bener kan? Benar. Nah, satu-satunya Allah atau Yesus kan gitu ujung-ujungnya. Terus salahnya di mana? Ya saya nggak nyalahkan, saya itu ngikuti narasi Bapak. Bapak mengatakan Allah itu adalah Yesus, makanya saya bilang satu-satunya Allah atau Yesus yang benar. Karena Allah adalah Yesus dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Gitu ya? Iya. Berarti Yesus juga Allah. Nah terus yang mengutus Yesus siapa Pak? Yesus itu Allah sendiri kok. Nah berarti Yesus mengutus Yesus Pak? Tidak. Abang salah persepsi. Abang punya logika berpikir bagaimana sih? Berarti Yesus mengutus Yesus ini. Dengar bang. Abang bisa berbicara Udah mulai kena ini, udah mulai Abang kena bisa ini. bicara ini. Udah mulai kena ini. Lanjut. Abang boleh bicara ini dalam firman Tuhan dalam Roh Kudus enggak? Ini nggak ada sangkut pautnya dengan Roh Kudus Pak. Ini yang tertulis di layar itu loh Pak. Jangan mucar, saya tahu jalurnya. Cuma Ini begini, gini Pak Tadius, judulnya Allah gini sendiri. Pak Tadius. Satu soalan satu malam, judulnya itu. Jadi satu soalan satu malam ini kalau belum selesai dalam satu malam ini judulnya tetap satu soalan satu malam. Nah, itu abang yang Inilah- ngomong kan? Abang yang inilah- ngomong kan bukan di Alkitab kan? Inilah Harusnya hidup harusnya yang bahas yang kekal baik. itu. Nah, saya membaca ini Pak ya. Iya. Inilah hidup hidup yang yang kekal kekal. itu, Itu yaitu bahwa mereka mengenal engkau. Engkau ini siapa Pak? ya bahasa Mengenal engkau. Engkau ini siapa Pak? abang dan saya. Oh, berarti Yesus itu mengatakan mengenal engkau itu orang lain kan? Nggak usah dipremin. Enggak ada framing Pak. Luruskan, Aduh. baca tuh, luruskan. Saya jawab semuanya. Mengenal engkau Kau. Abang dan saya. satunya Allah yang benar. Berarti yang benar siapa Pak? Allah itu Yesus kan? Nah yang benar adalah satu-satunya Allah, ya kan gitu. Nggak, Allah Yesus itu. Betul. Dan Allah mengenal mana yang abang kenal? Aku tanya, Allah mana yang abang kenal? ya, kalau di sini kalau saya melihat tuh Allah yang benar itu Tuhannya Yesus lah.
Inilah premin segala macam Kok framing? Bapak jangan bikin saya sedih dong. Saya dibilang framing. Bapak Erwin selalu menjebak-jebak dengan suku kata. Saya nggak menjebak Bapak. Ya. Satu-satunya Allah yang benar. Ayo kita bahas lagi, yuk kita bahas lagi. Satu-satunya Allah yang benar. Ya lanjut. Nah, di situ yang benar siapa, Pak? Yang diutus itu Yesus Kristus. Sudah selesai. Berarti di situ yang benar mengenal siapa, Pak? Yesus Kristus. Manusia mengenal Yesus Kristus, nggak ada mengenal Allahnya. Oh, satu-satunya Allah yang Nggak usah banyak benar. lebar, nggak usah banyak Dan lebar. mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yang mengutus Yesus ini siapa, Pak Tadius? Dengar, semua manusia di dunia harus mempercayakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada lain pada Yesus. Jadi jangan framing segala Jangan macam. kita ke ini, Pak. Jangan ke juru Bukan. selamat dulu, Pak. Bukan, itu kejujurannya. Ini kan Kejujurannya kita ngomong. satu soalan satu malam, Karena Pak. kita Jadi kita manusia di abad 21 ini, hai keturunan Abraham, manusia berdosa. Pak Terus Tadius, di mana? Di mana Pak kita Tadius, mendapatkan Pak Tadius, tenang, nggak usah, jangan sampai tensi naik, Pak. Kalau satu soalan satu malam itu, Pak, itu satu pasal saja, nggak usah kemana-mana. Itu manusia itu manusia punya bahasa kok. Ngapain dia ngerti? Satu soalan satu malam. Itu manusia sama istrinya satu malam. Gini, Pak Tadius, satu-satunya yang Allah yang benar itu siapa, Pak? Yesus Kristus. Oh, Yesus. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Berarti kan satu-satunya Allah atau Yesus yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, Yesus berarti adalah jalan keselamatan. Shalom. Salam. Salam. Yesus jalan keselamatan. Tidak ada seorang pun datang kepada Allah itu kalau tidak melalui Yesus. Oke, Itu ada tamu dari kita rehat dulu untuk Pak Tadius ya. Nanti lanjut ya. Ini ayat ada tamu ini. itu ada tamu Ada dari tamu disapa Perindapan dulu. Ya, Biasa. ada tamu. Selamat sore, Pak God. Ya, sore. Adakah kamu mengimani Yohanes 17 ayat 3? Sudah tak jawab ya, Pak. Jawab. Tentang mengimani saya tidak, tapi saya percaya itu ada di dalam Bible. Sudah? Ya, memang ada dalam Bible. Nah, ya. Saya tanya, adakah kamu percaya ayat itu benar? Aduh. Saya percaya kalau ini ada di dalam Bible. Mengapa kamu Kalau tidak kita berani jawab? berdiskusi, kita bukan menilai ini dulu benar atau tidaknya atau mengimani atau tidak. Kita ini membahas ada tertulis enggak di dalam Bible, sesuai enggak dengan apa yang diyakini orang Kristen. Benarkah Yesus itu Tuhan? Apakah Yesus Tuhan atau utusan Tuhan? Sesuai dengan Yohanes 17 pasal 3. Begitu, Bapak. Oke, jadi adakah kamu mengatakan ayat itu benar karena mengatakan Yesus adalah utusan? Bukan itu soalannya. Soalannya bukan itu. Sesuai dengan Yohanes 17 pasal 3, di sini Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan, Bapak. Sebab kamu selalu bawa ayat itu untuk Di dalam Yohanes 17 Yesus adalah utusan. sesuai dengan ini Yesus utusan atau utusan Tuhan, Bapak. Oh, Pak Tadius tenang dulu, Pak Tadius. Biar Pak duduk dulu, God. Pak. Ada pasien yang lain. Ada pasien yang lain gantian ya. Tenang. Istirahat dulu di luar, Pak. Ya, oke, silakan. Oke, jadi apa pertanyaannya? Sesuai dengan Yohanes 17 pasal 3, di sini Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Menurut kamu, apa pahaman kamu utusan itu? Kok menurut saya bertanya, Pak, tanpa bantahan. Menurut Yohanes 17 pasal 3, di sini Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Saya nggak bantah, silakan Anda jelasin. Jadi saya mau jelas dulu, adakah pahaman kamu
utusan itu sebatas nabi? Saya nggak akan bernarasi, saya hanya bertanya, silakan Anda jelaskan. Menurut Iya. 17 pasal 3, di sini Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan sesuai dengan judul kita, satu soalan satu malam. Oke. Kalau kamu menganggap Yesus adalah utusan sebatas Saya nggak nabi, menganggap, Pak nanti dulu. Kalau kamu suka itu ayat. Kalau kamu menganggap Yesus adalah utusan sebatas nabi, kamu salah. Gini, ini host masuk Oke, dulu. diam. Saya Host berhabis. masuk. Sabar. Ini perlu penyembuhan obat apa ini Pak Dokter? Apa namanya? Ini cobaan. Ini Pak Palopo sengaja ini supaya saya Iya, sebab itu ayat yang sangat disukai oleh kadrun-kadrun. Ayat yang sangat disukai oleh kadrun-kadrun. Sabar. Oke, sabar. Jadi begini, Oke, host masuk. kondusif. Sabar dulu. Ini host masuk dulu. Jadi begini Pak Mas. Jadi kan pertanyaannya Bang Erwin saya perjelas. Ini terlepas dari percaya atau tidak, ya kan? Ini pertinyiinnya di sini di ayat Yohanes 17:3, Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Silakan. Yesus adalah firman yang diutus oleh Bapa. Dalam pengertian itu, Yesus adalah utusan, yaitu firman yang adalah Allah sendiri. Santun. Nah, kamu takut kan? Terus Dismas itu siapa? Dismas itu siapa? Aku keluar dan datang dari Bapa. Itulah pengertian utusan. Ulu kapata paria. Bukan utusan sebatas nabi. Yesus berkata, aku yang mengutus nabi-nabi dan malaikat-malaikat. Maka Yesus adalah Allah. Bukan utusan sebatas nabi yang kamu mau. Dismas, Tuhanmu yang sakti itu kemana Dismas? Pertanyaannya itu cuma dua pilihan loh, utusan Tuhan atau Tuhan. Masa sampai kemana-mana? Bang Palopo kalau sudah saja. Kamu mau Yesus jadi nabi? Kamu mau Yesus jadi nabi supaya Isa boleh dibenarkan? Kamu mau Yesus jadi nabi? Bagaimana nabi boleh mengutus nabi-nabi? Bang, Yesus berkata dia yang utus nabi-nabi dan malaikat-malaikat. Bagaimana itu? Sebentar Bang God. Mana dia utus? Iblis pun ada utus malaikat. Iblis masuk ke neraka bersama Tapi Yesus berkata dia yang utus nabi-nabi dan malaikat-malaikat. Kasta rendah. Halo. Sabar dulu, teman-teman. Sabar dulu. Jadi begini, Kamu mau Yesus jadi nabi saja? Bagaimana Yesus boleh mengutus nabi-nabi kalau dia? Sabar dulu teman-teman ya. Sabar dulu. Jadi pertanyaan Bang Erwin kan simpel. Di ayat ini Yesus sebagai Allah atau utusan Allah, atau Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Malah ke firman. Kita nggak nanya firman. Tidak. Udah gitu dia bilang kamu sebentar kamu mau katanya. Bukan Yesus yang bilang.
Harus terima narasinya dulu, jangan turunin gitu Bang. Udah terima lagi tuh. Ngomong melulu Pak, gitu loh. Jadi Rahasia Oke, apa dia? kita sapa dulu Abah. Jadi Pak Tadius, kita kembali lagi ya. Jadi biar clear ini ya, teman-teman ya. Oke, Pak Tadius. Menurut ayat ini, Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Silahkan. Yesus itu Tuhan sendiri. Oke, Oh, mau jawab Oke. Sulan. sabar dulu. Yesus Jadi adalah nanti saya jawab. Yesus adalah Diam Tuhan dulu kau dan Dismas. Allah dan utusan. Semuanya betul. Bapak God, Dia utusan, Bapak dia God, juga Bapak Tuhan, God, dia Bapak juga God, Bapak Allah, God. dia Dengar, juga dengar, Mesias, Bapak God. dia juga juru selamat. Sudah jawab. Apalagi Masuk Bang Erwin. Bapak Silver, ini semua Betul. Bapak Silver dengar Tenang saya. Pak God, itu tak Pak Tadius itu Kristen juga. Betul. Kita itu Yesus gantian gitu adalah biar enak. Rasul. Bapak Yesus God, adalah dengar saya. Tuhan, Yesus adalah Allah. Gini loh Semuanya Pak betul. God, Pak Tadius itu Dengar. mau ngomong, Pak Tadius itu mau ngomong, Kristen juga mau ngomong, masih juga kamu ngomong terus Pak God. Silver bisa percaya saya. Oh, Turunin lagi. Bapak God Silver masuk dia belajar. Bapak God Silver. Itu Pak Tadius mau ngomong itu Pak God. Bapak God Filter yang silakan. Iya, Yesus memberikan silakan. Roh Kudus. Roh Kudus memberikan pencerahan untuk Bapak. Secara-caranya kita harus memahami Rom yang buat kita masuk ini. Jadi apa Rom yang bertanya, kita berikan jawaban. Bukan kita bertele-tele atau berbantah-bantah. mereka tidak mau jawaban, Bang. Mereka tidak mau jawaban. Mereka pandai-pandai tanya saja. Mereka tidak memerlukan jawaban. Dia sedang nasihati. Pak Muhammad biarin aja. Itu makanya saya bilang itu kan sabar, iman yang goreng, sabar, iman yang goreng. Bang Edi, mereka tak perlu jawaban, Bang. Biar berdua. Nah, mereka hanya tahu tanya, tapi tak perlu jawaban. Mereka sudah ada jawaban sendiri. Jawabannya teks ada. Gini. Diam dulu. Karena pertanyaanmu, perjawabannya kemana-mana. Biarin aja Pak Tadius dulu. Diam dulu, diam dulu Pak. Dimir dulu. Gantian kita ngomong. Jadi Sampai menurut Pak saya Tadius, pandai satu. sabar dulu. Jadi menurut Pak Tadius di ayat ini Yesus sebagai Tuhan. Betul Pak Tadius? Benar. Terus siapa yang mengutusnya Pak? Silakan. Gimana yang mengutusnya? Itu kan firman Tuhan menuliskan demikian. Lanjut Bang Erwin. Tapi kalau kita manusia percaya itu benar. Pak Tadius, pada saat Yesus dikatakan utusan, berarti kan ada yang mengutus tuh. Pertanyaannya, yang mengutus Yesus itu siapa? Sekarang bagaimana caranya kita bisa mengetahui apa firman Tuhan Yohanes 17 ayat 3? Dari mana kita bisa belajar itu? Ya, saya kan bertanya nih, Pak Tadius. Abang bertanya udah memahami. Iya, saya bertanya. Pak Tadius kan lebih tahu tuh. Iya, ini abang Erwin udah memahami kitab, udah memahami bukan. Gini loh Pak Tadius, Pak God, saya kan bertanya nih, kan di situ ada diutus. Nah, saya bertanya nih, kalau Pak Tadius lebih tahu, yang mengutus Yesus itu siapa? Kalau kata siapa itu berarti merujuk kepada sosok. Siapa sosok itu yang mengutus Yesus?
Dengar Pak, ini pemahaman yang keliru kalau cukup bahasa kata sang sekretaris. Ini kita bahasa Indonesia ya, kita bahasa Indonesia ya. Bapak mengutus firman dalam dirinya menjadi manusia. Nah, berarti yang mengutus itu Yohanes Bapak. 1 ayat 14. Berarti yang mengutus Bapak mengutus kata firman God. yang kekal dalam dirinya Berarti gini Pak God, menjadi sebentar manusia. Pak God, gantian kalau ngomong Yohanes- biar ada remnya, sepeda motor ada remnya. Saya bantu. Aduh, sepeda motor nih kok belum toh. Ujian. Gini loh, Pak God mengatakan yang mengutus Yesus adalah Bapa. Kan gitu, Bapak mengutus firman. Orang Kristen mengatakan firman itu adalah Yesus. Berarti Yesus itu diutus oleh Bapa. Benar nggak? Betul. Nah, betul. Berarti Yesus adalah utusan Bapa. Terus yang Tuhan siapa? Bapa atau Yesus? Betul. Yang Tuhan siapa? Bapa atau Yesus? Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Paham atau tidak? Allah atau Bapa maksudnya ini? Bapak mengutus firman dalam dirinya menjadi manusia. Firman itu adalah Allah. Bapak Paham atau mengutus tidak? firman. Sebentar, pelan-pelan Pak God. Bapak mengutus firman. Berarti Yesus itu Yesus adalah firman. Berarti Yesus diutus oleh Bapa. Tapi Yesus adalah Allah. Berarti Allah ini diutus Bapak juga. Ya, Bapak mengutus firman. Berarti Bapak mengutus adalah Allah, Bapak Dengar mengutus dulu. Yesus ya, Bang Palopo ya. Sabar. Kamu mau dengar atau tidak? Makanya Bapak gantian. memiliki firman dan Roh Kudus yang kekal dalam dirinya. Bapa adalah Allah, firman adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Satu hakikat, bukan tiga Allah. Ya. Maka Bapa mengutus firman dalam dirinya. Yohanes 1 ayat 1 Nanti ngomong dijawab sendiri menjadi lama-lama. manusia. Yohanes 1 ayat Kan dijawab sendiri kan lama-lama kan. Nah, itu data, bukan sabar. comot. Oke, sabar dulu, sabar. Nggak nyampe. Itu dia. Itu data, aku bagi data. Ya oke, diam dulu. Apalagi? Kita sapa dulu, gantian lagi ya, gantian. Jangan takut Saya tak kepada maghrib dulu ya Bang data. Palopo ya. Ya, siap. Saya maghrib dulu. Gantian. Baik. Gantian dulu Pak Mas Dismas ya, kita gantian. Jadi benar, Iya, Yesus betul. adalah utusan, dia Ya. juga Tuhan, dia juga Allah. Oke, Yesus adalah Allah, betul? Betul, sebagai sang firman dalam Oke. Bapa. Ya, nggak apa-apa. Berarti yang mengutus siapa? Bapak mengutus firman dalam dirinya. Oke, berarti yang Tuhan Makanya siapa? Yesus dengar atau dulu, Bapa? belum habis. Dengar dulu, jangan cepat. Kalau nabi-nabi lahir dahulu baru diutus. Enggak, Yesus enggak nanya diutus nabi. dahulu baru lahir. Beza. Tunggu. Kalau Oke, nabi-nabi satu-satu. lahir dahulu Aduh, besar-besar. nggak bisa standby, nggak bisa diem, nggak ngurusin nabi. Jadi pertanyaan Saya Bang jelaskan Edwin, supaya di kau bawah, paham di bawah, utusan, jangan ngomong. keliru Udah, utusan. diam dulu. Masa tanya lari ke Nabi? Oke, Bang Joshua, selamat malam saudaraku. Mungkin mau edukasi atau bagaimana? Ini kan satu ayat ini aja biar bisa 5 bulan ini nggak kelar-kelar gitu, Kat. Kalau nggak jujur ya. Silakan Bang Joshua tanggapi sebagai seorang Kristen yang baik hati, tidak sombong dan suka menabung. Silakan. Bang Joshua. Joshua monitor. Hadir monitor. Ya, silakan saudaraku, mungkin mau mau bertanya-tanya lah tentang Islam atau bagaimana, karena ini dalil. Kalau tidak jujur ya gitu, nggak nyampe ini barangnya. Kalau jujur cuman sekali, oke, Yesus adalah utusan Tuhan, selesai di situ ya. Tinggal digenapi Yohanes 17 ayat 3 aja. Iya, oke, sebentar Pak Tadius ya, kita edukasi dulu sedikit. Silakan Pak Joshua.
Ya, sebenarnya mah bukan masalah jujur nggak jujur. Saya yakini kami-kami ini cukup jujur selama pembahasan inilah. Saudara-saudara kami juga. Cuman emang itu tadi berangkat dari pemahaman doktrin dogma aja. Sedangkan saya di sini memposisikan untuk melepas itu semua dulu. Masya Allah. Berangkat dari teks dan konteksnya. Siapa itu Yesus menurut Yesus dan siapa Yesus menurut Paulus. Dari situ aja maksud saya. Baik, Lanjut. oke, kita maju sedikit. Menurut Anda, siapakah Yesus menurut Yesus? Rujukannya kesaksian Yesus ya, Yohanes 5 berapa itu? 5 dari 5 berapa itu ya? 5:30 di atas ya. Oke, silakan Bang. Ya. Terima kasih Bang Palopo. Ya, berdasarkan dalil di atas, sejatinya Yesus menurut Yesus adalah seorang utusan. Siapa yang mengutus? Bapa itu sendiri. Tapi kalau misalkan dikaitkan lagi dengan Bapa adalah Yesus itu sendiri, ya itulah yang saya bilang dogma atau doktrin gereja yang sekarang ini mulai saya pelan-pelan untuk ya tinggalkan lagi tuh. Jadi Baik, didudukan masalah ini berdasarkan Yesus itu sendiri. Ada tinta hitam, tinta merah kalau nggak salah di Alkitab itu kan? Betul. Nah, jadi coba saya telaah di tinta merahnya lah, simpelnya seperti itu. Perkataan Yesus, apa kata Yesus, bukan apa kata siapa, tapi apa kata Yesus. Nah, itu yang kita coba untuk simak baik-baik. Gitu, demikian. Baik, Masya Allah. Jadi sebenarnya memang kalau menganalisa Bible itu sangat mudah. Tinta merah itu Bang, jadi saya kan baca juga Bangku ya, saudara-saudaraku yang tidak seiman ya. Jadi kalau Bible itu sangat mudah. Kita baca aja Yohanes 17, habiskan ke bawah. Dengan Yohanes 5, ambillah dari kesaksian Yesus gitu kan. Kesaksian dirinya kan. Nah, kita merujuk satu ayat. Satu ayat saja saya dapat di Bible itu dua komparasi ayat ya. Yohanes 17:3 dengan Yohanes 5:30 saudaraku. Jadi di Yohanes 5:30 itu sudah jelas-jelas mengatakan bahwa dia bukan Tuhan, karena dia berkata begini, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kan gitu. Aku menghakimi, penghakimanku adil karena aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, ya kan gitu, melainkan dia yang mengutus aku. Jadi kalau saya analisa ayat ini Bang secara letter ya, ini tidak perlu ditafsirkan lagi bahwa title atau gelar apapun yang disandarkan kepada Yesus, dia tetap tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, melainkan Bapa lah yang mengutus aku. Artinya di sini ada dua entitas tertinggi dan di bawahnya utusan, begitu kira-kira saudaraku. Silakan dilanjut teman-teman, mungkin ada yang mau melanjutkan. Silakan Pak Joshua. Ya, betul-betul. Silakan yang lain, saya mendengarkan dulu. Atau ada Bible Bang Joshua di dekat Anda? Biar buat edukasi juga. Ada? Nggak ada. Nyimak aja dari layar. Bang Chandra Bang mungkin sudah masuk Palopo mau maghrib apa? Ya. Bang Palopo ini siapa? Bang Joshua. Bang Joshua ini berpikiran berpemahaman seperti ini sejak kapan ya? Ya, sejak masuk ke TikTok aja dengar-dengar debat, terutama Alhamdulillah. dari apa itu Bang Abuya, Bang Zuma. Ya Buya, Bang ya, Abuya, Bang Zuma juga. Iya. Jadi mohon maaf ini Pak Joshua ini memahami yang baru yang seperti ini semenjak mendengar melihat di TikTok ini ya Bang ya, gitu ya Bang ya. Ya, berawal dari beranda YouTube sih. Nah, dari situ saya penasaran, download TikTok, masuk ke TikTok, ya saya simak aja. Saya senang mendengarkan orang bicara. Iya, betul. Soalnya kita kan sama-sama belajar semua ya Bang ya, gitu ya kan, sama-sama belajar mencari kebenaran.
meyakini bahwa kita sudah berada di atas jalan yang benar, yang semua pembenaran itu nggak ada lagi kebenaran di atasnya. Jadi karena apa ya? Ketika kita bicara tentang agama, itu kan bicara tentang hak. Itu bukan sekedar menerima, tapi akal ini nggak menolak. Ya, kalau menerima itu mudah lah. Tapi akal ini nggak menolak, karena walaupun kita bahasakan, ya walaupun mulut kita ini yang mengatakan tidak iya atau tidak, itu akal ini akan menolak. Ini nggak masuk akal loh, nggak masuk. Itu dengan sendirinya kontan dia, otomatis. Silakan bang, menurut abang gimana bang? Saya. Oke, lanjut. Saya sapa dulu ya. Selamat malam, Nyong Ambon. Selamat malam, saudaraku. Dari Kristen atau Muslim, saudaraku? Kristen bang, Kristen. Siap. Mungkin tadi sudah menyimak bang. Barusan ini bang, tadi handphonenya ngecas, aku lagi mandi. Oke, barusan ya. Tadi ada perdiskusian sedikit abangku ya. Ini di sini adalah room edukasi bang ya. Soal keimanan itu kita tidak mencampuri. Abang boleh bertanya dan kita juga boleh bertanya. Kita sharing ringan bang ya. Karena saya sering mengutip bang, ada perkataan saya sering mengutip. Kalau kita meyakini masih ada kehidupan setelah kematian, ini tujuan kita kan untuk kehidupan yang setelah kematian itu bang. Ya betul ya, karena kehidupan di dunia ini sementara kehidupan yang kekal itu di akhirat, begitu bang ya. Sepakat? Lanjut bang. Baik, kalau kita apalagi sebagai kepala keluarga, sudah punya istri, punya anak, kita kan sebagai sopir, driver bang. Salah kita memilih jalan, maka apa yang kita bawa, keluarga semua masuk ke dalam jurang. Nah, disinilah kita beredukasi, saling bertukar informasi. Kami juga memahami bahwa kami juga pakai ilmu. Mungkin ada ilmu juga yang abang tahu, bisa di-share kepada kami. Oke, kita lanjut dulu bang ya sedikit. Ada tadi dalil perkataan dalil ya, satu yang memang jadi dalil apa ini ya. Sebenarnya ini adalah sama dengan di Islam. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Bisa abang sebagai seorang Kristen, bisa nggak dimaknai ayat ini bang? John 17:3. Silakan abangku dibaca. Kenapa itu bang ayatnya? Sudah pernah baca ayat ini abangku? Iya. Ya. Silakan ditanggapi. Silakan dimaknai ayat ini. Bisa dibaca dulu buat edukasi teman-teman di bawah. Silakan. Maksudnya gimana bang? Maksud abang kenapa ayat ini? Oke, saya baca. Inilah hidup yang kekal itu. Ini perkataan siapa ini? Yesus. Perkataan Yesus. Perikopnya doa Yesus kepada murid-murid, Pak ya. Ini perikop ya. Oke, Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saya sedikit bertanya bang, di sini Engkau itu siapa? Kenapa bang? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di sini Engkau di sini merujuk ke siapa ini, bang? Engkau itu ya Allah. Allah, baik. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Allah, satu-satunya Allah yang benar. Ini merujuk ke siapa Allah ini?
Maksud dan tujuan dari ayat ini gimana bang? Abang nanya aja. Oke, baik, saya langsung ke poinnya aja. Di ayat ini, Yesus sebagai Allah atau utusan Allah. Silakan. Dalam ayat ini Yesus itu Allah, utusan dan Allah itu sendiri. Utusan dan Allah itu sendiri. Ya. Oke, kalau Yesus itu adalah Allah, siapa yang mengutusnya? Silakan. Yesus itu adalah firman Allah bang yang datang ke dunia. Kita lanjut baca terus ya di ayatnya, ayat berikutnya. Bisa nggak? Oh bisa, abang punya Bible di situ? Ada bang, ada. Baik, baca dari satu aja bang. Abang buka aja ya di situ biar lebih diperbesar, biar semua lihat. Baik, saya sudah tahu ayat itu bang. Jadi di situ ada enam dalil menjelaskan bahwa Yesus itu adalah utusan Allah. Enam ayat. Coba abang baca dari Yohanes 17 satu aja, biar buat edukasi bang. Silakan. Di sini kan Yohanes 17 ayat 3. Abang baca yang di ayat 9 dan seterusnya. Jangan dipotong bang. Kalau mau baca sekalian. Yohanes 17 ayat 3 ya itu ya. Iya, saya ragu. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kita lanjut ke 4 ya bang, sampai terus ya, biar dapat poinnya di mana. Lanjut. Ayat keempat, aku telah mempermuliakan Engkau di bumi. Ini Yesus berkata kepada Tuhan, kepada Allah. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ya bang. Terus ke-6, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Artinya di sini kan Yesus itu firman. Lanjut ya bang, ayat yang ke-7. Lanjut. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka yang telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkau lah yang telah mengutus aku. Itu sampai ayatnya ke-8 bang. Ini lanjut yang 9 ya. Boleh lanjut yang ke-9 bang? Lanjut aja bang, lanjut. Nanti dapat poinnya kok. Oke siap, makasih ya. Aku berdoa, ini ayat yang ke-9 bang. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Bukan untuk dunia aku berdoa. Itu kata Yesus. Yesus berdoa buat manusia, bukan buat dunia ya bang. Bukan buat dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Mereka itu siapa? Kita umat manusia. Sebab mereka adalah milikmu. Lanjut ke 10. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Artinya di sini bang, ayat yang ke-10 ini. Saya koreksi sedikit. Dan Mereka itu murid-murid. lanjut. Mereka itu murid-murid bang. Lanjut. Murid-murid ya. Oh, kalau kita di Kristen, kalau mereka itu, ini kan Yesus berdoa. Kalau mereka itu kita umat manusia yang di dunia ini, bukan murid-murid. Baik, nggak apa-apa. Ya. Oke, lanjut. Ya. Ayat 10, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Artinya Yesus dan Allah itu satu ya bang.
Aku lanjut ya. Segala Dan milikmu aku telah memperoleh adalah milikku. yang 10. Baik, lanjut. Dan segala milikmu adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Itu di ayat yang 10. Dan aku telah mempermuliakan di dalam mereka. Yang lanjut yang 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Siapa itu satu seperti kita? Ya, Tuhan Yesus dan Allah itu sendiri. Kan mereka satu. Seperti mereka juga satu sama seperti kita. Coba diulang. Ayat 12 itu ya Bang. Ya. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Artinya apa itu Bang? Lanjut aja, lanjut. Oke. Selama aku bersama mereka, mereka itu umat manusia yang di dunia ini Bang. Ya, Aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Berarti waktu Tuhan Yesus datang ke dunia kan dia udah memelihara kita dalam nama dia begitu. Ya, nama yang telah Tuhan Allah berikan kepada dia. Aku lanjut ya Bang. Aku telah menjaga mereka dari tidak namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Sampai di situ dulu Bang. Soalnya kalau mau baca panjang benar ya. Gak apa-apa Bang, poinnya nanti dapat. Nanti ketemu siapa mereka itu. Abang kan bilang manusia. Kalau saya bilang murid-murid. Iya. Silakan. Oh iya, siap ini. 13 ya Bang. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Artinya Yesus ini bukan dari dunia ya Bang. Baik. Aku telah Kita stop dulu di situ. supaya engkau Stop dulu di situ. ya. Sebab sama seperti mereka. Berasal dari mana? Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Artinya Bang, siapa yang memberitakan Injil Kristus ini memang gitu, selalu dibenci. Terus Oke, lanjut ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Oke, stop. Oke. Mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Berarti kita ini sama dengan Yesus. Kalau begitu Bang, semua manusia sama dengan Yesus. Bukan dari dunia, tapi dari atas, dari langit. Nah, kalau Abang merujuk ayat ini bahaya. Semua manusia jadi Tuhan. Betul? Karena Yesus berkata, aku bukan berasal dari dunia, tapi berasal dari sorga, dari atas. Nah, di ayat ini menjelaskan bahwa murid-murid itu juga berasal dari atas untuk memberitakan firman. Begitu Bang. Karena merujuk kepada judul perikop, doa Yesus kepada murid-murid. Kan gitu. Nah, coba dilanjutkan Bang. Dilanjutkan lagi. Sama seperti mereka bukan berasal dari bawah, tapi berasal dari atas. Sama seperti aku. Coba dilanjut.
Coba dilanjut Bang. Nanti ketemu poinnya. Nanti kita bedah satu-satu ya. Oke, siap. Kuduslah mereka yang dalam kebenaran firman-Mu adalah kebenaran, sebab sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua itu menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam Engkau. Nah, Agar mereka supaya sabar supaya Oke, lanjut. mereka juga satu, sama seperti aku satu di dalam Engkau. Ada dalil, aku dan Bapa adalah satu. Nah, mereka ini murid-murid, supaya mereka juga satu, sama seperti Engkau satu di dalam aku. Ulang, baca Bang. supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Yang mengutus aku. Dua-dua. Lanjut. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Sama seperti Yesus kita adalah satu. Betul. 12 murid ya. Lanjut. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. 24 ya Bang. Ya Bapak, aku mau supaya dimanapun aku berada. Ya Bapak, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka tidak tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Udah Bang. Nah, oke ya. Oke. Lanjut Bang, lanjut. Jadi kalau kita gali ayat ini Bang, betul kata Bang Joshua tadi, kalau kita lepas dogma ataupun doktrin ataupun melepaskan dulu iman Yesus itu adalah Tuhan, kita buang dulu Bang. Kita cari dulu betul menurut Bang Joshua, siapakah Yesus menurut Yesus. Di Yohanes 17 ini itu jelas tadi ya, ada 16 dalil yang menjelaskan bahwa Yesus adalah utusan Tuhan maksudnya ya. Nanti kita gali itu Bang. Nah, saya mau coba dulu satu-satu ayat. Setelah Yohanes 17:3 ini, ya kan di sini agak mutar ini Bang ya, agak mutar ini. Nanti bahaya ini dalil ya. Kita mutar dulu deh. Abang meyakini bahwa Yesus itu adalah firman Tuhan, betul? Ya, benar. Nah, dan sang firman itu adalah Allah, betul? Iya, benar. Oke, merujuk kepada dalil Yohanes 1:1. Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, betul? Cek. Oke, lanjut Bang. Oke. Nah, saya mau tanya, apakah Anda yakin, apakah Anda percaya bahwa Yesus itu adalah sang firman itu sendiri ataupun logos itu sendiri? Silakan. Benar Bang, aku meyakini itu. Meyakini itu. Coba Abang buka Yohanes 17:8 tadi. Coba. 17:8. Yohanes 17 ayat 8 ya. Siap. Oke, kita kunci ya.
Yesus adalah Sang Firman, betul? Yohanes 17 ayat 8. Oke. Sebelum kita baca, kita Gitu ya, sepakat Bang? Atau dulu. gimana? Ya, sebelum kita baca itu, kita sepakat dulu bahwa Yesus adalah Sang Firman itu sendiri dan Firman adalah Allah, betul? Lanjut. Oke? Oke, silakan dibaca Yohanes 17:8. Yohanes 17:8. Ayat 8 ya. Ini ya, Bang. Ya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Lanjut, Bang. Oke. Di situ ayat itu abang bisa manai nggak? Kalau Yesus adalah Sang Firman itu sendiri, merujuk kepada Yohanes 1:1, dan biasanya lompat langsung ke Yohanes 1:14, ya kan? Yesus itu adalah Sang Logos itu sendiri menurut keyakinan teman-teman Kristen, kan gitu. Nah, bagaimana dengan ayat Yohanes 17:8? Yesus masih menerima firman. Coba. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, segala firman yang engkau itu merujuk kepada Bapa. Segala firman yang Bapa sampaikan kepadaku. Ku di situ siapa? Itu Yesus ya? Yesus. Lanjut, Bang, lanjut. Nah, sebab segala firman yang Bapa sampaikan ke, Demikian tadi kami sih gini. Yang dimana perdebatan ini terkadang memang ada Kristen yang sok pintar, ada juga Kristen yang jujur, sehingga hidayah itu sampai kepada mereka ketika mereka ini dapat melepaskan doktrin dan dogma gereja untuk pahami kitab sucinya. Itu pasti mereka akan menjumpai kebenaran dan akan menjumpai sesuatu yang ganjil di dalam kitab mereka, dan akan menggiring mereka, ya, ketika mereka membaca dengan seksama, maka akan menggiring mereka kepada Islam. Itu sudah barang tentu. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.